Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aska Sapa dengan NIM 241091132014 dari PSKPS Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai anatomi kardiorespirasi dan klinis kardiovaskular. Yang pertama, kita mulai dengan pembahasan yang akan kita bahas. Pertama itu anatomi respi, anatomi kor atau jantung, anatomi massa sanguinis, dan klinis kardiovaskular. Nah, masuk ke pembahasan mengenai anatomi respi. Nah, di sini ada hidung atau disebut juga sebagai nasus. Di sini pada nasus itu terdiri dari tulang keras dan tulang lunak atau tulang rawan. Tulang kerasnya terdiri dari os nasal ya, yang ada berada di sebelah sini, dan ada juga ada juga cartilago yang terdiri di bagian depan dari hidung kita. Ada cartilago alaris mayor, ada cartilago septinasi untuk memisahkan antara kanan dan kiri. Ada juga yang paling sini adalah cartilago nasi lateralis. Nah, cartilago alaris mayor itu terdiri dari dua krus, ada krus laterale dan krus mediale. Ini krus laterale, di dalamnya sini adalah krus mediale. Nah, di sini ada juga bagian dari cartilago alaris mayor tadi. Ini adalah cartilago alaris mayor krus mediale. Ini. Selanjutnya ada juga nares atau lubang hidung. Ini cartilago septinasinya. Dan juga ala nasi. Ala dalam bahasa anatomi adalah sayap. Itu berarti sayap dari hidung. Nah, selanjutnya ada nasus externus, nasus bagian luar, ada cartilaginous alaris minores, yang tadi ada cartilago alaris mayor, di sini ada cartilaginous alaris minores. Selanjutnya ada juga maxilla processus frontalis yang juga tulang membentuk dari nasus ini. Nah, di dalam nasus juga ada bagian dalamnya, disebut juga nasus internus. Bagian dalam dari hidung, nasus internus ini diawali dengan vestibulum nasi, tempat dari rambut-rambut halus yang ada di hidung. Selanjutnya masuk ke konka yang ada di hidung, ada konka nasalis inferior, dia adalah yang terbesar. Selanjutnya konka nasalis media dan konka nasalis superior. Nah, konka nasalis superior itu ada di atas, paling atas, yang terlindungi oleh nervus olfactori ini. Nah, di bawah konka itu ada muaranya, yaitu meatus. Di bawah konka nasalis inferior, di sininya ada meatus nasi inferior, di bawahnya juga ada meatus, di sini ada juga meatus. Itu bagian dalam nasus internus. Nah, di sini juga sinus paranasalis. Ini sinus artinya adalah rongga atau rongga-rongga kosong yang ada di antara hidung. Di sini ada sinus maxillaris, ada juga sinus atau selula ethmoidales yang terdiri dari anterior, media, dan posterior. Nih. Selanjutnya ada juga sinus frontalis, ya, frontalis yang ada di bagian sini, dan juga ada sinus sphenoidalis nih, yang ada di pinggir-pinggir dari mata. Selanjutnya ada bagian faring. Faring itu terdiri dari 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring, disebut juga sebagai hypofaring. Nah, batas dari nasofaring ini ke hidung, yaitu ada koana. Selanjutnya batasnya ke orofaring di sini adalah isthmus pharyngeus. Selanjutnya di orofaring, batas ke bagian mulut, dia ada isthmus pausium. Nah, bagian laryngofaring atau hypofaring ini, batasnya ke laring, di sini adalah ditus pharyngeus. Nah, di sini juga bagian laring. Laring itu terdiri dari cartilago, ada cartilago epiglottica, ada juga ini cartilago thyroidea. Di bagian depan sini, selanjutnya ada juga membrana thyroidea. Ini ada juga 5 ligamennya. Ini ligamen berada di belakangnya si cartilago thyroidea. Selanjutnya ada trakea, salurannya. Di sini ada bifurcasia trakea seperti
persimpangan trakea ini ada bronchus principalis sinister, ini ada bronchus principalis dexter, dan juga akan bercabang lagi menjadi bronchus lobaris superior sinister, lobaris inferior sinister, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke bagian paru atau pulmo. Di bagian pulmo terdapat namanya itu adalah sejenis pintu atau disebut juga sebagai hilum pulmonis. Tempat keluarnya struktur penting yang bertujuan masuk ke dalam pulmonya. Ada di pulmo dexter. Di sini ada bronchus, ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Sedangkan di pulmo sinister diawali dengan arteria pulmonalis, selanjutnya bronchus pulmonalis, selanjutnya vena pulmonalis. Karena banyak. Makanya namanya jamak. Selanjutnya, di sini ada permukaan dari pulmo sinister. Pulmo sinister itu terdiri dari dua lobus. Lobus pertama, lobus kedua. Lobus yang paling atas disebut juga sebagai lobus superior. Sedangkan lobus di bagian bawah disebut sebagai lobus inferior. Ini ada juga bagian struktur mirip seperti lidah disebut juga sebagai lingula pulmonis sinistri. Nah, di sini ada pulmo dexter. Pulmo dexter di sini ada apexnya, Nah, pada pulmo dexter ini terdiri dari 3 lobus. 1, 2, 3. Yang pertama atau paling atas disebut juga sebagai lobus superior, selanjutnya di bagian tengah disebut lobus medius, di bagian ketiga paling bawah ada lobus inferior. Nah, di antara mereka itu ada namanya garis visura. Ada visura horizontalis yang garisnya seperti melurus ke samping dan yang berbelok atau menyamping disebut juga sebagai visura obliqua. Kita bahas mengenai anatomi dari core atau jantung. Nah, di sini terdapat permukaan jantung. Permukaan jantung yang penting untuk kita ketahui ada 2, yaitu permukaan depan dan permukaan belakang. Nah, pada permukaan depan kita melihat jantung dari depan yang terlihat lebih dominan itu adalah ventricle dexternya. Nah, di bagian sini. Dan juga terlihat juga atrium dexter di sebelah sini. Dan juga ada atrium sinister agak ke menyamping di sini ya. Dan juga ventricle sinister di bagian sini. Nah, seperti gambar di samping, jantung itu dapat kita gambarkan seperti segitiga miring ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini jantung itu terdapat beberapa sisi, beberapa fasies, beberapa margo. Nah, fasies dari jantung ada fasies anterior, yaitu bagi fasies yang berhadapan ke arah depan. Fasies diafragmatika yang berada di bawah sini, karena dia berhadapan langsung dengan diafragma. Yang di sebelah sini adalah fasies pulmonalis sinister, karena dia berhubungan dengan pulmo sebelah kiri, dan juga fasies pulmonalis dexter, karena dia di sini karena dia bersebelahan dengan pulmonalis dexter. Nah, di sini ada juga bagian penting dari jantung, ada apexnya atau puncak dari jantung, itu adalah di sini seperti kuncup segitiga yang mengarah ke kiri, itu adalah apexnya ini. Selanjutnya ada basis juga, yaitu bagian atas yang berhubungan dengan pembuluh darah. Di bagian atas ini jantung yang berhubungan dengan pembuluh darah besar nih. Ada pembuluh darah arcus aorta, pembuluh darah vena cava superior dan inferior. Nah, itu adalah permukaan jantung bagian depan. Di sini ada juga permukaan jantung bagian belakang. Nah, bagian permukaan depan tadi itu kan lebih dominannya ventricle dexter. Sedangkan kalau kita melihat jantung di bagian belakang, itu dominannya kita akan melihat ventricle sinisternya. Nih, ventricle sinister. Dan juga muara dari pembuluh darah besar tadi nih, yang mengarahnya selalu ke arah belakang. Itu adalah permukaan jantung. Nah, di sini ada juga ruangan-ruangan jantung. Jantung itu kan terdiri dari ruangan-ruangan yang berisi darah. Nah, apa aja itu ruangannya? Di sini ada right atria atau atrium kanan. Nih, atrium kanan. Aku ganti Nah, selanjutnya ada ventricle kanan. Ada juga atrium kiri.
Ada juga ventrikel kiri. Atrium berfungsi untuk menerima darah. Jadi darah yang dihasilkan, yang diterima, itu tuh diterimanya di atrium. Sedangkan ventrikel dia berfungsi untuk memompa darah keluar. Jadi bagian yang menerima adalah atrium, bagian yang memompa adalah ventrikel. Entah itu atrium sinister dexter ataupun ventrikel sinister atau dexter. Nah, kita bahas yang atrium dextrum atau atrium dexter. Jadi atrium itu kan fungsinya untuk menerima darah. Nah, fungsi khusus dari atrium dextrum yaitu menerima darah yang rendah dari oksigen, yang kurang oksigennya. Nah, di sini ada struktur-struktur dari atrium dextrum. Di sini ada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Jadi vena cava superior ini adalah struktur yang berfungsi mengantarkan darah ke atrium kanan, dan juga vena cava inferior juga mengantarkan darah ke atrium kanan. Darahnya ini berasal dari anggota tubuh bagian bawah, sedangkan vena cava superior dari tubuh bagian atas. Ada juga struktur dari atrium, ada crista terminalis. Ini adalah pembatas antara ini bagian yang ini dengan bagian yang halus di dalamnya sini. Ada bagian halusnya. Dan ini adalah bagian kasarnya. Jadi crista terminalis ini adalah penghubung atau pembatas di antara mereka berdua. Nah, bagian yang kasar ini adalah otot. Namanya adalah musculi pectinati. Nah, di sini ada juga fossa ovalis yang seperti lekungan di dalam atrium. Jadi fossa ovalis ini tercipta awalnya berasal dari foramen oval. Ketika kita berada di rahim, paru-paru janin itu kan belum digunakan untuk bernapas. Maka untuk bernapas darah itu dialirkan langsung dari atrium kanan ke atrium kiri melewati foramen ovale. Foramen ovale tadi adalah awal dari terciptanya fossa ovalis tadi. Nah, foramen ovale ini akan menutup dan berubah menjadi ovalis ketika bayi itu mulai lahir. Jadi ketika kita udah dewasa nih, foramen ovale itu digantikan dengan fossa ovalis. Jadilah seperti bulatan ya, cekungan di bagian sini. Nah, di atas dari fossa ovalis itu seperti ada cekungan atau pinggiran yang menonjol. Namanya adalah limbus fossa ovalis. Ada juga struktur lain dari atrium dextrum, ada valvula vena cava inferioris. Selanjutnya ada juga valvula sinus coronarii, ada juga ostium sinus coronarii. Nah, ostium sinus coronarii adalah lubang untuk masuknya sinus coronarius. Sinus coronarius itu adalah pembuluh darah yang menghasilkan darah dari otot jantung. Nah, ada juga struktur lain di dalam atrium dextrum, ada auricula dextra, dia itu seperti struktur telinga. Dan dia itu berfungsi untuk kantong tambahan. Jadi ketika atrium itu kelebihan darah, maka dia akan disimpan di dalam auricula dextra. Jadi auricula dextra ini fungsinya itu kayak sebagai cadangan, tempat cadangan dari darah yang berlebihan. Nah, di sini di samping atrium ada ventriculus dexter. Lanjut ke ventriculus dexter. Ventriculus dexter ini fungsinya untuk memompa darah yang kurang oksigen ke paru-paru. Nah, atrium dexter tadi itu kan akan mengalirkan darah ke ventrikel melewati suatu katup. Namanya adalah katup tricuspidalis nih. Ini atrium dextrum, ini adalah ventrikel. Nah, di antara mereka berdua ada valvula tricuspidalis atau namanya katup. Ventriculus dexter ini memompa darah itu kan ke dalam paru-paru, sehingga fungsinya itu tidak terlalu kompleks, tidak selalu bekerja lebih berat daripada ventriculus sinister. Maka dari itu, dinding atau otot-otot di bagian ventriculus dexter itu lebih tipis dibandingkan ventricle sinister. Nah, masuk ke strukturnya. Tadi itu kan ada valvula tricuspidalis. Nah, valvula tricuspidalis ini seperti namanya, berarti ada tiga pintu dari katup ini. Ada cuspis anterior, ada cuspis septalis, ada cuspis posterior.
Nah, di sini ada juga bagian yang seperti tali nih, seperti tali layang-layang. Namanya itu adalah kode tendinae. Nah, fungsinya untuk menghubungkan antara katup dengan otot. Nah, di sini ada bagian otot. Nama ototnya ada ada tiga ototnya. Musculus papillaris anterior, musculus papillaris posterior, dan musculus papillaris septalis. Yang paling besar adalah musculus papillaris anterior yang berada di bagian depan ini, dan yang paling kecil ada musculus papillaris septalis nih. Ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Selanjutnya ada juga struktur yang bernama trabecula septomarginalis. Disebut juga sebagai motor band. Ini berfungsi untuk sebagai irama yang menyelaraskan antara septum dan otot. Nah, tadi itu kan ventriculus dexter akan memompa darah ke paru-paru. Dia memompa darah lagi ke paru-paru, khususnya ke truncus pulmonalis. Dia akan melewati katup lagi, namanya valva trunci pulmonalis. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ada atrium sinistrum. Atrium sinistrum atau atrium kiri dia akan menerima darah kayak akun oksigen dan akan melewati vena pulmonalis ini. Nah, struktur dari atrium sinistrum ada auricula sinistra. Seperti yang ada di atrium dextrum, terdapat auricula juga di bagian atrium sinistrum. Auricula tadi kan struktur seperti telinga. Nah, fungsinya tadi itu untuk tempat menyimpan kelebihan dari darah. Ada juga valvula foraminis papalis. Nah, dari atrium sinistrum ke ventricle dexter, maaf, dari atrium sinistrum ke ventriculus sinister, dia akan melewati katup lagi. Namanya adalah valvula mitralis atau valvula atrioventricularis sinistra atau disebut juga sebagai katup bicuspid. Nah, itu dari atrium sinistrum. Lanjut ke ventriculus sinister. Nah, atrium sinister tadi kan fungsinya menerima darah lewat dari katup mitralis ke ventriculus sinister. Ventriculus sinister selanjutnya akan memberikan darah itu pompaan ke seluruh tubuh. Jadi bagian yang memompa adalah ventriculus sinister dan memompanya ke seluruh tubuh. Ada juga struktur dari ventriculus sinisternya. Tadi kan aku bilang bahwa ventriculus sinister lebih tebal dibandingkan ventriculus dexter. Yang lebih tebal adalah dindingnya ini. Karena fungsinya yang lebih kompleks, fungsinya yang lebih umpamanya kayak lebih berat daripada ventriculus dexter karena dia memompanya ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle dexter dia akan memompa hanya ke paru-paru. Maka dari itu ventricle sinister dia lebih tebal. Nah, struktur dari ventricle sinister di sini ada juga otot yang terdapat dua otot, musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior. Ada juga chorda tendinae, bagian seperti tali layang-layang. Ada juga katup yang aku bilang untuk melewati atrium sinister dan ventricle sinister melewati katup, namanya valvula mitralis tadi. Nah, di sini tadi itu udah aku singgung mengenai katup-katup jantung. Jadi katup-katup jantung ini fungsinya untuk menjaga agar arah aliran darah tidak kembali ke ruangan sebelumnya. Katup jantung akan menutup dan juga akan membuka sesuai bagaimana fungsinya bekerja, apakah untuk mengeluarkan darah atau menerima darah. Nah, ada 4 katup jantung. Di sini ada katup valva trunci pulmonalis yang terdiri dari valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris anterior, dan juga valvula semilunaris sinistra. Nah, di sini ada juga valva aorta yang katup untuk mengeluarkan darah
ke seluruh tubuh. Terdiri dari pintunya ada valvula semilunaris sinistra, valvula semilunaris dextra, ada valvula semilunaris posterior ini. Selanjutnya ada valva atrioventricularis dextra, disebut juga sebagai valva tricuspid karena dia tuh ada 3 pintu. Nih 1, 2, 3. Ada cuspis posterior, cuspis anterior, cuspis septalis nih. Nah, di sampingnya ada valva atrioventricularis sinistra atau disebut valva mitralis karena disebut juga sebagai bicuspidalis karena bi artinya 2, jadi ada 2 pintu. Ada cuspis posterior dan cuspis anterior untuk memisahkan atrium sinister dan ventricle sinister. Nah, selanjutnya masuk pembahasan mengenai auskultasi jantung. Jadi, saat kita mendengar jantung dari stetoskop, yang kita dengar adalah bunyi dari katup. Entah itu penutupan katup atau katupnya yang membuka, atau pembukaan katup. Ada beberapa tempat untuk dapat kita mendengar katup-katup tersebut. Yang pertama, untuk mendengar valva aorta atau katup aorta, kita dapat dengar di intercostal space. Kedua, di linea parasternalis. Untuk mendengar valva truncipulmonalis katupnya, kita dapat dengar di intercostal space. Kedua, di parasternalis sinistra. Kalau valva aorta di dextra, kalau di truncipulmonalis di sinistra. Jadi mereka ini sejajar, cuma bedanya kanan dan kiri aja. Selanjutnya, untuk mendengar valva mitralis, katup mitralis, kita dapat mendengar di intercostal space 5. Nih, bagian sini. Di garis midclavicularis. Sedangkan di valva tricuspidalis kita dapat dengarnya di dekat intercostal space 5 nih di sini. Dan dia itu sejajar lineanya dengan valva truncipulmonalis, yaitu di linea parasternalis. Nah, itu auskultasi jantung untuk mendengar bunyi dari katup jantung. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai anatomi vasa sanguis atau pembuluh darah. Nah, di dalam tubuh kita terdapat 3, ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah arteri dulu kita bahas. Arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Nah, dari jantung keluar darahnya kaya akan oksigen, itu tuh disalurkan oleh si arteri yang membawanya darah dari jantung. Selanjutnya, si vena ini membawa darah yang setelah terdioksigenasi atau rendah oksigen tapi tinggi karbon dioksida, venanya yang membawa masuk ke dalam jantung lagi. Nah, sedangkan kapiler adalah tempat dari pertukaran zat antara darah dan jaringan. Jadi, arteri dan vena itu tuh saling bertukar zat di kapiler. Itu. Selanjutnya ada sirkulasi peredaran darah. Nah, tadi kan dimulai dari darah yang berasal dari sirkulasi sistemik, yang berasal dari kapiler bagian atas tubuh maupun bagian bawah tubuh dibawa masuk oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Masuk dia ke dalam atrium dexter. Dari atrium dexter masuk ke ventricle dexter dan dipompa ke arteri paru, melewati arteri paru ke anyaman kapiler, paru kanan dan juga paru kiri. Nah, tadi kan mereka hasil dari anyaman kapiler bagian atas tubuh
dan anyaman kapiler bagian bawah tubuh, darahnya itu adalah darah yang rendah oksigen karena hasil dari metabolisme rendah oksigen dan penuh karbon dioksida, makanya dibawa lagi ke dalam jantung tadi. Dibawanya ke anyaman kapiler paru kiri. Darah diambillah oksigennya, jadi terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksidanya. Jadi dibawa oksigennya kembali oleh vena paru, darah yang telah terisi oleh oksigen dibawa kembali oleh vena, masuk lagi ke dalam atrium sinister. Dipompa, lanjut ke ventrikel, dipompa ke aorta. Selanjutnya aorta melewati arteri sistematik ke bagian-bagian seluruh tubuh untuk dilakukan metabolisme di kapiler, bagian tubuh dan bagian atas tubuh. Nah, metabolisme yang terjadi ini kan perlu menggunakan oksigen, tapi menghasilkan zat sisa, namanya itu karbon dioksida. Jadi, darah tersebut otomatis penuh karbon dioksida dong, karena oksigennya telah digunakan untuk metabolisme. Jadi, masuk lagi lah darah tersebut yang kayak karbon dioksida masuk melewati vena sistematik, masuk lagi ke atrium, Dexter, dan siklus ini terjadi secara berulang-ulang. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke klinis kardiovaskular. Di sini ada gagal jantung. Gagal jantung itu adalah keadaan ketika tidak dapat memompa darah dengan baik. Terdapat dua jenis gagal jantung sistolik dan gagal jantung diastolik. Gagal jantung sistolik definisinya yaitu ketika bagian jantung khususnya bagian jantung, khususnya ventricle sinister, dia tidak dapat lagi berkontraksi dengan kuat. Karena tidak dapat berkontraksi dengan kuat, otomatis dia memompa darah itu tuh kurang. Karena darah tersebut kurang dihasilkan, otomatis darah yang akan disebarkan ke seluruh tubuh ini juga akan berkurang, menyebabkan oksigen ini berkurang, yang menyebabkan napas itu dapat menjadi sesak. Akibatnya, karena ventricle sinister tidak dapat berkontraksi dengan kuat, ventricle melemah. Nah, penyebab dari gagal jantung sistolik ini adalah berbagai macam. Contohnya ada penyakit dari arteri koroner dapat menyebabkan gagal jantung sistolik. Ada juga hipertensi, yaitu tekanan darah di atas normal. Ada juga miokarditis, yaitu terjadinya peradangan di bagian jantung, dan juga ada kardiomiopati atau kelainan otot jantung bawaan yang dapat menyebabkan gagal jantung sistolik. Nah, gagal jantung diastolik itu adalah ketika jantung, khususnya di bagian ventricle sinister, juga kaku. Artinya, darah atrium itu kan jadi sulit masuk, menyebabkan tekanan di atrium menjadi meningkat. Yang artinya, gagal jantung diastolik ini terjadi ketika atrium ini tidak dapat mengalirkan darah ke ventrikel dengan secara menyeluruh, menyebabkan di atrium tekanannya karena tidak bisa disalurkan ke ventrikel, di atrium ini akan lebih besar tekanannya, menyebabkan dia akan darah dinding ventrikelnya menjadi kaku dan atrium dapat menjadi hipertrofi. Akibat dari gagal jantung diastolik menyebabkan kurangnya darah yang masuk ke ventrikel juga. Penyebabnya adalah usia lanjut, hipertensi, diabetes juga, dan juga penyakit jantung koroner. Nah, di sini ada apa sih yang terjadi pada tubuh ketika gagal jantung? Yang terjadi pada tubuh ketika terjadi gagal jantung adalah gagal jantung tadi kan tidak dapat memompa darah dengan baik. Otomatis penurunan curah jantung, aliran darahnya berkurang, aliran curah darah yang keluar dari jantung berkurang. Dan juga terjadi peningkatan tekanan pengisian jantung. Karena terjadi penurunan curah jantung ini menyebabkan aktivasi dari sistem saraf simpatik. Respon dari tubuh
adalah ini aktivasi dari sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatiknya aktif menyebabkan penyempitan pembuluh darah, disebut juga sebagai vasokonstriksi. Karena penyempitan pembuluh darah dapat menyebabkan cardiac remodeling, artinya perubahan bagian pada jantung. Vasokonstriksi ini juga dapat meningkatkan tekanan volume dari jantung. Kan selain mengaktifasi sistem saraf simpatik, dia juga akan mengaktifkan ginjal untuk menghasilkan renin. Renin akan menghasilkan angiotensin dan akan mengubahnya menjadi angiotensin 1, menjadi angiotensin 2, dan juga akan menghasilkan aldosteron. Aldosteron ini juga akan menyebabkan perubahan pada jantung. Dan juga aldosteron ini akan menyebabkan penahanan dari air dan garam, yang otomatis akan menyebabkan peningkatan tekanan pengisian jantung juga, yang artinya volume jantungnya akan bertambah. Akibat dari semuanya yaitu terjadi perubahan pada jantung. Selanjutnya, klinis lain ada tetraovolate, yaitu kelainan jantung bawaan. Nah, di sini terdapat jantung normal dan jantung yang berkelainan. Terdapat 4 dari jenis tetralogy ovolate, yaitu overriding aorta, artinya terjadi perpindahan posisi katup aorta yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Selanjutnya ada pulmonic stenosis, yaitu terjadinya penyempitan di bagian pulmonalis. Selanjutnya ada juga ventricular septal defect, atau terjadinya pelubangan di antara septum interventrikular, yang harusnya di sini ada batasnya, di sini jadi terbuka, menyebabkan darah itu tercampur antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Dan juga ada right ventricular hypertrophy, pembesaran atau penebalan otot di ventrikel kanan. Akibat dari tetralogy ovolate ini menyebabkan darah kekurangan oksigen karena terjadinya beberapa perubahan pada jantung yang dapat menyebabkan jantung bagian ventrikel dan kanan kiri tergabung darahnya. Selanjutnya ada vein ductus arteriosus atau PDA, yaitu ini saluran antara aorta dan arteri pulmonalis yang harusnya menutup setelah lahir malah terbuka, menyebabkan darah ini kembali yang berasal dari aorta, darahnya kembali masuk ke paru-paru, menyebabkan kepenuhan cairan di paru-paru yang mengakibatkan sesak nih. Yang harusnya di sini tertutup malah terbuka. Nah, selanjutnya ada ventricular septal defect. Adanya celah atau lubang di antara dua ventrikel. Penyebabnya gangguan pada proses pembentukan jantung ketika dalam kandungan. Jadi di sini terdapat celah menyebabkan dapat tergabung antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri, yang menyebabkan darah yang bersih dan kotor dapat bercampur. Selanjutnya, ada atrial septal defect atau ASD, yaitu adanya celah atau lubang di antara dua atrium. Yang tadi celah atau lubang di ventrikel, ini adanya celah di atrium, yang juga otomatis akan menyebabkan darah bersih dan kotor dapat bercampur. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.